itu diresapi. Begitu juga Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah Maha pemberi keselamatan. Wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu dibaca setelah sholat. Hadisnya rawahu Muslim, sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Nah, lalu apa lagi setelah istighfar? Allahumma antas salam. Lalu kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man sabbahallah. Nah, ini mulai hadis tentang zikir, tasbih, tahmid, takbir. Nah, ini hadisnya. Man sabbahallah, siapa yang bertasbih mensucikan Allah dubura kulli sholatin, selesai mengerjakan sholat. Berapa kali? Salasan wa salasin, 33 kali. Nah, wa hamidallah salasan wa salasin, lalu bertahmid memuji Allah. Nah, setelah tadi subhanallah 33 kali, lalu sekarang alhamdulillah salasan wa salasin, juga 33 kali. Nah, setelah hamdalah wa kabbarallaha salasan wa salasin, lalu bertakbir Allahu Akbar salasan wa salasin, 33 kali. Ngoten nggih, yang kita praktekkan sudah benar. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Fatilka tis'un wa tis'un. Nah, itu semua kalau dijumlahkan jadi 99 kali. Wa qala tamamal mi'ah. Nah, lalu disempurnakan menjadi 100. Nah, yang ke-100 itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini zikirnya setelah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, apa fadilahnya? Nah, tidak sederhana fadilah dari kita mengerjakan zikir ini. Ghufirat khotoyahu, Allah ampuni dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Artinya gogrok semua, dihapus semua oleh Allah dosa-dosa kita melalui kita berzikir itu. Jadi zikir itu menghapus dosa. Puasa Ramadan menghapus dosa nggih. Tapi tidak nunggu puasa Ramadan. Ini tiap habis sholat maghrib, habis sholat isya, itu ada sarana untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan ini lebih mudah, ya, yaitu bertasbih 33 kali, tahmid, takbir 33 kali, lalu ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Masya Allah. Kata Nabi, ghufirat khotoyahu, orang yang membacanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, walau kanat misla zabadil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Jadi eman kalau habis sholat lalu langsung pulang, tidak pakai zikir, eman sekali. Ya kalau pulang di jalan sambil berzikir, tapi kalau pulang saja tidak ada zikir sama sekali, ini menyia-nyiakan kesempatan yang sangat baik sekali. Ada ibadah ringan dan pahalanya, fadilahnya luar biasa dahsyatnya. Rawahu Muslim, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin ukhra, dan di riwayat yang lain, annat takbir arba'un wa salasun, bahwa takbirnya itu 34 kali. Jadi riwayat yang lain ini subhanallahnya 33 kali, kemudian hamdalahnya 33 kali, Allahu Akbarnya 34 kali. Nah, makanya di sebagian kaum muslimin setelah Allahu Akbar yang ke-33 lalu ditambah satu lagi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, jadi 34 ditutup dengan itu satu. Nah. Baik. Kemudian sebelum ke zikir berikutnya atau doa berikutnya, ada keterangan di sini di hadis yang barusan kita baca itu setelah zikir, setelah selesai sholat. Nah, kemudian ada keterangan di sini yang dimaksud adalah istihbabu hadzal dzikr ba'das sholawat al-khams al-maktubah. Yang dimaksud adalah zikir ini dibaca setelah sholat 5 waktu, setelah sholat wajib. Jadi habis qobliyah atau ba'diyah mboten, meskipun tidak dilarang, tapi yang dianjurkan di sini adalah setelah sholat 5 waktu, habis maghrib atau habis sholat isya, habis sholat subuh, zuhur dan asar. Nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan aktsarul ulama alal fardhi, mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah setelah sholat fardhu, setelah sholat 5 waktu itu. Baik. Kemudian ada keterangan juga wa waroda al-ityan bihadza dzikr an yuqal subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah, pelaksanaannya tidak kaku, harus tadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Nah, bahkan terdapat hadis Nabi itu pernah dengan format yang lain. Jadi digabungkan jadi satu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Satu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sampai 33 kali. Nah, jadi satu kali sebut 3 langsung itu. 3 kalimat thayyibah itu. Nah, bisa formatnya seperti itu. Dan mriki wonten sing ngoten, Pak. Yang jadi satu. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, Nabi pernah begitu juga. Tetapi yang masyhur subhanallah sendiri 33 kali, tahmid 33 kali, dan Allahu akbar sendiri 33 kali. Baik.
Kemudian hadis berikutnya. Wa an Mu'adz ibni Jabal, dari sahabat mulia yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, nah pernah berpesan kepada Sayyidina Mu'adz, tentunya untuk kita semua. Oleh Mu'adz disampaikan kepada kita supaya kita juga mengamalkan ini. Nah, jadi tadi zikirnya urutannya istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam. Lalu kalau hadis yang sebelumnya kemarin itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dulu, lalu kemudian tasbih 33 kali, tahmid, takbir, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, lalu kata Ibnu Hajar, ini urutan versi Imam Ibnu Hajar. Nah, lalu ini pesan Nabi kepada kita waktu itu, yang menerimanya adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, usika ya Mu'adz, aku berwasiat, aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna dubura kulli sholatin, jangan kamu tinggalkan bacaan ini setiap kali selesai sholat. Nah, ini kita juga jangan kita tinggalkan bacaan ini setelah sholat. Ini bacaannya pendek, mudah-mudahan sudah dipraktekkan. Antakul, kamu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampun dibaca ya. Alhamdulillah. Kalau sudah, kalau belum, ini dihafalkan sedikit. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, bantu aku, ala dzikrika, untuk terus mengingatmu, terus berzikir, terus mengingat Allah. Ini penting. Kita kalau sudah tidak ingat Allah, yang membuat manusia maksiat, berbuat yang enggak karu-karuan itu karena sudah tidak ingat Allah lagi. Orang di pasar tidak ingat Allah, curang jual belinya. Orang di kantor tidak ingat Allah, macam-macam. Orang di kamar tidak ingat Allah. Orang mungkin di masjid ingat Allah semua, tidak kepikiran kan mau maksiat di masjid. Tapi kalau sudah di luar kota, jauh dari keluarga, mungkin muncul ada pikiran-pikiran nakal. Nah, karena zikrikanya hilang, ingat Allahnya hilang. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha mengenang suaminya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kata Aisyah, kana yadhkurullaha kulla ahyani. Rasulullah itu selalu berzikir, mengingat Allah di setiap kesempatan, di setiap keadaan. Jadi zikir sudah menjadi kepribadian, menjadi habit, menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ketika Nabi berpesan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaruilah, segarkan kembali iman kalian. Nah, kita ini manusia biasa kan, ya kadang turun, kadang naik, kadang turun. Atau jenengan naik terus Pak ya? Masya Allah, naik terus, ini luar biasa. Jangan juga turun terus. Ini
Nah, kalau naik turun itu wajar. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau pas di masjid ini kan bawaannya naik. Nah, nanti kalau sudah pegang HP wis gak eling apa-apa. Nah, semua orang kalir dibuka. Nah, gitu. Nah, jadi kadang naik, kadang turun. Nah, Nabi berpesan jadidu imanakum supaya tidak turun naik. Nah, perbarui, segarkan kembali. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Gimana caranya kita memperbarui, merefresh, menyegarkan kembali iman kita ya Rasulullah? Nah, kata Nabi, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Tentu diucapkan di lisan, juga diresapi di dalam hati. Karena tidak mungkin orang di hatinya la ilaha illallah terus maksiat. Nah, kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah terus maksiat, berarti hanya sekedar di lisannya saja, tidak sampai merasuk ke dalam hati. Nah, itu Nabi kana yadhkurullah kulla ahyanih, kata Aisyah, Nabi itu selalu berzikir, selalu ingat Allah di setiap keadaan, sehingga tidak ada kesempatan untuk setan masuk menggoda lalu membuat kita bermaksiat. Wa syukrika, nah, dan bantu aku ya Allah untuk selalu bersyukur. Yang membuat usia kita barokah karena kita banyak bersyukur. Yang membuat rezeki kita barokah karena kita banyak bersyukur. Nah, lain di surat Ibrahim itu lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lain syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka aku akan tambah rizkiku kepada kalian. Bisa bertambah kuantitasnya, bisa juga bertambah barokahnya. Diawali dengan bersyukur. Nah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau tidak mau bersyukur, kufur terus, nah makanya rezekinya tidak barokah. Wa husni ibadatik, dan bantu aku ya Allah untuk bagus ibadahku kepadamu. Nah ini, ya Allah bantu aku untuk terus mengingatmu, wa syukrika, terus bersyukur atas rezeki yang Engkau berikan, wa husni ibadatik, bisa beribadah dengan baik dan benar. Nah ini termasuk kita bermajelis ini dalam rangka husni ibadatik, ibadah yang baik, ibadah yang benar. Jangan sampai ibadah kita itu naudzubillah ya, sia-sia. Kita ibadah tapi tidak ikhlas, sia-sia. Kita ibadah tapi asal-asalan, tidak sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga eman. Makanya dua itu harus kita penuhi ketika beribadah. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian zikir selanjutnya. Yang selanjutnya kita baca setelah sholat. Nah tadi istighfar, kemudian Allahumma antas salam, kemudian la ilaha illallah la syarikalah, lalu zikirnya tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian
Kata Nabi, jangan lupa baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, lalu ini berikutnya wa an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursiyyi. Nah, kenapa kita kok baca ayat kursi setelah sholat? Ini dasarnya. Dan ini sangat penting untuk kita baca. Fadilahnya luar biasa. Man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli sholatin maktubatin. Nah, ini disebutkan langsung oleh Rasul, yaitu selesai setiap sholat maktubah, sholat wajib yang 5 waktu itu. Nah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Masya Allah. Lam yamna'hu, tidak ada yang mencegahnya, min dukhulil jannah, dari masuk surga, illal maut, kecuali kematian. Masya Allah. Ini siapa yang rutin membaca ayat kursi setelah sholat, kata Nabi, itu dia tinggal masuk surga. Antara dia dengan surga hanya tinggal kematian saja. Setelah mati dia akan masuk surga. Nah, itu bisa diraih dengan membaca ayat kursi setelah sholat. Nah, ini dahsyat zikir-zikir setelah sholat. Tadi tasbih, tahmid, takbir menggugurkan dosa-dosa. Sekarang ayat kursi, tidak ada penghalang antara pembacanya dengan surga, hanya menunggu kematian saja. Insyaallah. Nah, ayat kursi tentu sudah hafal semua, nggih. Nah, insyaallah tinggal jangan lupa kita baca setelah sholat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, itu kita usahakan rutin setelah sholat fardu 5 waktu kita membaca ayat kursi. Di antara wirid-wirid kita setelah sholat adalah ayat kursi. Oh, ini ada lanjutannya. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, wa shahhahahu Ibnu Hibban. Nah, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa zada fihi at-Tabrani, ada tambahan dalam riwayat Imam Tabrani, wa qul huwallahu ahad, ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Biasanya dilengkapi sekalian Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini juga termasuk zikir habis sholat, itu 3 surat terakhir ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, baik. Kemudian hadis berikutnya. Nah, ini tentang zikir sudah selesai berarti. Nah, itu yang pokok-pokok. Habis itu kita berdoa, apa saja yang kita mau baca doanya silahkan. Atau punya zikir-zikir yang lain, yang penting tidak menyalahi syariat, maka boleh-boleh saja. Kemudian hadis berikutnya, wa an Malik ibn al-Huwairits
dari sahabat Malik bin Huwairits. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini ya sudah selesai tentang zikir. Sebelum kita baca hadis ini, barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu. Silakan. Kita mengenal juga ada zikir pagi dan petang yang hadisnya juga sahih. Nggih. Sebaiknya ya dilakukan setelah zikir utama tadi, gitu. Karena juga ada yang bacaan mahmulat juga, artinya ada ayat kursi juga di situ, ada juga istighfar di situ, ada juga ketika ada perintah khusus, ada perintah umum, maka perintah khususnya itu yang didahulukan. Jadi seperti tadi zikir istighfar, tasbih 33 kali, ini perintah khusus setelah sholat. Ya, jadi itu yang didahulukan. Habis itu mau zikir pagi, ya silakan. Ini perintahnya umum, pagi itu panjang waktunya. Adapun yang istighfar dan seterusnya tadi memang terkait setelah sholat. Nah, itu didahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Jadi itu fadilah dari rutin membaca ayat kursi setelah sholat fardu, artinya dia menjadi calon ahli surga. Nah, tinggal waktunya kematian saja. Antara dia dengan surga itu ada kematian itu. Nah, kalau masih hidup kan tidak bisa masuk surga. Nah, makanya meninggal lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Insya Allah ahli zikir bukan hanya di akhirat saja. Ketika di dunia ahli zikir luar biasa fadilah yang dia dapatkan. Ketentraman hati misalkan. Nah, kalau kata salah seorang ulama Ibnu Taimiyah itu mengatakan orang yang tidak bisa merasakan surga dunia, dia tidak bisa mendapatkan surga di akhirat nanti. Apa itu surga dunia? Ketentraman hati. Orang ahli zikir itu hatinya tentram, dan itu karakter orang calon penghuni surga. Nah, ini perlu dibudayakan, memiliki hati yang tentram, dada yang lapang. Nah, itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dan cara agar hati kita tentram itu adalah dengan berzikir. Baik. Oh, nggih. Ini luar biasa, misalkan ngejar tiket
pesawat nih, udah mau terbang, nyempetin sholat berjamaah dulu. Nah, tapi kalau harus zikir nanti terlambat, akhirnya buru-buru keluar. Nah, sebenarnya zikirnya itu tidak harus standby di sini, jadi tidak ada masalah. Misalkan buru-buru, nah bagi yang tidak buru-buru bagus kita duduk dulu lebih tenang zikirnya. Nah bagi yang buru-buru bisa sambil berjalan, sambil keluar dari masjid sambil berzikir. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa itu, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Nah, jika kalian selesai melaksanakan sholat, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Masya Allah. Nah, jadi usahakan tetap berzikir bagaimanapun kondisinya. Yang tidak buru-buru bisa duduk. Nah, yang buru-buru bisa berdiri sambil berzikir, sambil jalan berzikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah, la syarikalah, dan seterusnya sambil berjalan. Wa ala junubikum, bahkan Allah mengizinkan sambil layeh-layeh. Junubikum itu berbaring. Tapi jangan dipraktekkan di masjid. Kalau di rumah saja, habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, lalu rebahan, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang di belakang yang bingung. Dikira pingsan, ini habis salam geblak. Nah ini mungkin habis sholat malam, nah sambil rebahan, nah, zikir syairnya kan zikir wengi ingkang suwe. Nah, habis sholat malam lalu zikir. Nah, biasanya kebablasan juga sekalian. Nah, itu jadi sambil berjalan pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Paling minimal istighfar 3 kali itu jangan sampai ketinggalan. Istighfar 3 kali sama Allahumma antas salam. Yang pokok tadi itu. Istighfar, Allahumma antas salam, la ilaha illallah la syarikalah, lalu zikir yang 33 kali. Itu yang paling pokok. Baik, barangkali ada tambahan lagi. Ini tanggung karena habis ini sudah tidak bicara tentang tema zikir lagi. Okay. Nah ini bisa dibaca di tafsir-tafsirnya ya. Di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Al-Munir. Nah, ini panjang ini kalau dibaca di tafsirnya saja, di tafsir ayat kursi. Ini waktunya tinggal sedikit. Oke. Okay. Okay.
Jadi ada zikir khusus, ada zikir umum. Nah, zikir umum, ya kalau dengan lisan maka mengucapkan kalimat thayyibah. Tadi seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bebas mau 1 kali, mau 2 kali, mau 1000 kali juga silahkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya target setiap hari membaca 10.000 kali istighfar. Nah, astagfirullah, astagfirullah sampai 10.000 kali. Makanya beliau sampai bikin supaya bisa ngitung, bikin tali simpul. Nah, yang sekarang ditiru orang-orang jadi tasbih itu. Nah, dulu Abu Hurairah menggunakan tali. Nah, jadi ada zikir khusus. Nah, dengan bilangan khusus. Nah, ini seperti zikir setelah sholat. Subhanallahnya 33 kali. Maka kalau ingin mendapatkan fadilah yang tadi disebutkan, ya sesuai dengan yang petunjuk Nabi 33 kali, 33 kali, 33 kali. Maka mendapatkan fadilah tadi sebagaimana yang disampaikan Nabi. Nah, adapun kalau buru-buru dan lain-lain sehingga tidak jangkep 33 kali, maka mendapatkan fadilah zikir secara umum. Secara umum yang bebas bilangan jumlahnya. Nah, adapun yang khusus tadi yang mengikuti petunjuk Nabi yaitu 33 kali. Nggih, dipraktekkan mawon. Nanti keterusan nanti sholat kenapa 4 rakaat, kenapa 3 rakaat, nah, dan seterusnya. Nah, jadi memang disyariatkan oleh Rasulullah seperti itu kita praktekkan. Nggih. 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 Panjang pendek bacaan sholat ini kondisional Pak nggih, tidak pakem. Memang kebiasaan Nabi, sunnah beliau ketika ngimami itu maghrib, isya dan subuh itu panjangnya berbeda-beda. Nah, kalau maghrib biasanya beliau itu membaca Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu mulai dari Wadduha sampai Anas. Nggih, Wadduha sampai Anas, antara surat-surat itu. Biasanya umumnya Nabi begitu kalau ngimami maghrib. Tapi beliau tidak mewajibkan. Nah, kebiasaan beliau itu. Kemudian kalau isya yang beliau baca Wasatul Mufassal, yaitu yang sedang-sedang antara An-Naba sampai sebelum Wadduha, Walaili idza sya'a itu Al-Lail. Nah, itu kebiasaan Nabi kalau ngimam isya. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa,
atau surat-surat yang lain sampai Al-Lail wal-laili idza yaghsha. Kemudian kalau subuh biasanya beliau panjang. Antara surat Al-Hujurat sampai surat sebelum An-Naba yaitu Al-Mulk. Nah, itu pilihannya. Nah, makanya kadang kalau subuhnya hari Jumat, nah, beliau baca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Nah, itu panjang itu, setengah jam lebih. Nah, tapi beliau tidak mewajibkan seperti itu. Cuma kebiasaan beliau begitu. Kita bisa meniru, alhamdulillah. Tidak bisa maka kita ikuti sebisanya. Ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Kalau tidak bisa mengamalkan persis seperti itu, ya kita amalkan yang kita bisa. Punten batuk. Baik, kalau tidak ada tambahan lagi, nah, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allah jaga kesehatan kita. Bagi yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.